Oh itu, nah kali ini gue mau ngomongin soal desain proses. Oh iya, by the way, bagi lo yang baru datang ke channel gue atau baru lihat channel gue, karena channel gue pun nggak ada apa-apanya. Jadi kalau yang baru datang ke channel gue ini bakal ngebahas soal arsitektur, dunia desain, dunia kreatif, bahkan sampai teknologi cuy. Jadi kalau lu mau lihat hal-hal kayak gitu, boleh cuy, di subscribe. Oke, kali ini gue mau bahas soal desain proses dalam arsitektur. Jadi kita itu pas ngedesain ngapain aja, dan prosesnya tuh gimana, apakah linear atau kita sebenarnya punya banyak hal yang harus dipertimbangkan untuk mencapai satu desain tertentu. Sebenarnya gue punya apa nih, catatan yang gue bikin pas gue pertama kali tahun pertama di arsitektur gitu. Ini di kelas pengantar arsitektur gue mulai dengan diagram ini, bukan diagram sih, kayak tulisan, iya, mind map. Jadi ini adalah soal desain proses cuy. Desain proses itu kita ngapain aja, dan nih moga-moga kelihatan, moga-moga nggak blur, gue nggak punya kameramen. Jadi yang pertama kita lakukan adalah lihat dulu briefnya apa cuy. Oh iya, sebelumnya tuh kalau di desain, apalagi arsitektur, lu nggak bakal bisa untuk bikin desain yang proses desain yang linear cuy. Yang artinya lu nggak bisa bikin satu kali jalan dan jadi gitu. Proses desain di arsitektur itu bakal looping dan akan berulang-ulang sampai lu dapat sesuatu yang kira-kira paling optimal dalam masalah yang lu hadapin. Lu gak bakal bisa menyelesaikan masalah secara sepenuhnya, cuman at least itu yang paling optimal yang bisa lu kasih ke masalah tersebut biar masalah itu selesai cuy. Jadi kira-kira prosesnya tuh kayak gini. Pertama lu speculative drawing, habis itu lu mulai kreatif proses lu dari speculative drawing yang lu bikin. Terus lu mulai mikir nih apa-apa aja yang lu mau bikin, permasalahannya segala macam lu rumusin dalam tulisan atau mind map atau enggak sketching yang lu bikin lah cuy. Terus habis itu lu mulai diagramming. Diagramming itu bisa banyak hal, bisa dimulai dari usernya, bisa dimulai dari site-nya, bisa dimulai dari penataan ruang, ataupun apapun itu yang bersifat analytical dan lu mau ngasih solusi ke situ gitu. Diagramming tuh mulai dari situ. Bahkan sampai masa bangunan pun bisa dimulai dari diagramming. Nah, habis itu lu ke modeling. Nah, modelingnya itu yang biasa loopingnya terjadi di sini. Kenapa? Karena di modeling itu lu udah punya produk. Lu udah punya produk jadi yang biasanya itu harus dievaluasi terus-terusan sampai lu dapet produk yang paling optimal. Karena kalau lu cuman lewat sekali aja, lu nggak cross check lagi apa yang lu udah bikin, kira-kira itu menjawab permasalahan yang udah ada atau enggak, itu tuh bakal prematur desainnya. Karena desainnya itu belum teruji lah istilahnya, istilah paling gampang. Jadi untuk mendapat desain yang benar-benar teruji, itu tuh harus dilakukan beberapa verifikasi berulang-ulang biar desain lo tuh bisa dikatakan teruji dan menjawab permasalahan yang ada. Nah, terus ada yang namanya tahap developing concept. Ketika lo udah punya apa yang lo mau bikin, contohnya lo udah punya model, lo biasanya bakal develop konsep dari model tersebut. Sebenarnya ini proses yang bisa kebalik-balik. Lo bisa bikin konsep dulu, baru lo bikin modelnya, bisa juga kebalikannya gitu. Karena dalam arsitektur, dosen gue pernah bilang kalau lo jangan terlalu kaku dalam mendesain, karena ketika lo udah bikin satu, ketika lo udah lewatin satu proses, belum tentu proses itu selesai gitu. Lo udah lewatin, belum tentu selesai, karena lo bakal balik ke situ lagi. Karena prosesnya yang gue bilang tadi, dia bakal looping dan nggak bakal linear cuy. Oh ya, balik ke yang pertama tentang speculative drawing. Nah, speculative drawing ini itu proses eksplorasi, yang artinya di sini tuh lu bebas untuk mencari-cari kira-kira bagaimana gue bakal menjawab permasalahan soal yang diberikan gitu. Karena dengan speculative drawing ini, lu itu bisa berimajinasi, lu itu bisa mulai kesana kemari mencari apa yang ingin lu bikin gitu. Karena kalau arsitektur kan, apalagi bukan arsitektur doang sih, desain itu adalah tentang menciptakan sesuatu dari yang nggak ada gitu. Create something from nothing. Jadi lu harus bikin sesuatu dari yang nggak ada, dan caranya adalah lu bereksplorasi. Artinya bereksplorasi, lu bakal mencoba-coba kemungkinan-kemungkinan yang belum ada ataupun yang udah ada yang lu modifikasi. Oh ya, dalam design thinking ini, dalam desain proses ini, di awal-awal tentang speculative drawing itu biasanya bakal dipengaruhi sama knowledge pribadi lu, kekhawatiran pribadi lu atau keresahan pribadi lu, atau isu-isu yang sedang lu dalemin lah dalam kehidupan lu sehari-hari gitu. Jadi kebanyakan dari pengalaman gua
itu tuh kita bakal punya isu yang emang kita lagi resah terhadap isu itu, sehingga kita mau menjawab isu itu dengan desain yang kita bikin gitu. Dan itu sangat berhasil gitu, apalagi kalau emang lu benar-benar tulus dan punya keresahan yang benar-benar penting dan benar-benar dirasakan banyak orang. Itu bakal ngebantu banyak orang banget, dan itu bisa ngebuat desain lo itu sangat berguna dan bisa ngebuat desain lo itu sangat berhasil menurut gua. Karena isu yang kita bikin di kuliah itu adalah isu yang belum tentu ada kadang-kadang. Jadi ketika lo punya isu yang benar-benar ada dan itu sangat membantu banyak orang, artinya lo bisa bermanfaat dan berdampak di suatu hari nanti ketika desain lo itu dipakai di kehidupan nyata cuy. Oke, mungkin itu aja, gue gak bahas sampai ke proses yang teknis, karena gue cuma mau ngasih tahu desain thinking, desain proses yang gue mapin, gue petain dulu pas gue tahun pertama. Moga-moga lu dapet poin yang gue kasih. Dan buat lu yang baru mulai juga bikin konten kayak gue saranin coba terus cuy, karena gue pun saat ini masih banyak banget kegagalan, masih banyak banget rasa kalau gue tuh gak bakal berhasil. Cuman coba aja, dan gue yakin kalau emang lu mau bikin konten yang bisa bermanfaat bagi dunia arsitektur atau dunia apapun itu sesuai bidang lu, itu bakal bagus banget. Dan bikin aja cuy, gas aja ya. Mungkin itu ya cuy, thank you buat lu pada yang udah nonton, dan gue bakal ketemu lu pada lagi di video selanjutnya. Bye bye cuy.